Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali, baik yang langsung di studio pagi ini dan yang berada di kediaman masing-masing, dalam rangka melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah yang kemarin baru sampai pada ayat yang ke-189, belum selesai, baru awalnya. Maka mari kita lanjutkan pagi ini dengan mengharap hidayat dan ma'unah Allah ada dilimpahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat memahaminya, mengimaninya, dan selanjutnya diberi kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Kemarin kita baru sampai pada menerangkan tentang sababun nuzul ayat 189 menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, di mana para sahabat tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk apa bulan itu diciptakan dengan bentuk yang demikian, ya? Kita masih ingat ya, bentuknya kayak alis, gitu, tanggal 1, gitu. Itu untuk apa? Menurut riwayat lain dari Abi Nu'aim dan Ibnu Asakir, bahwa Mu'az bin Jabal dan Fa'labah bin Ghanimah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sebagai berikut, ya Rasulullah, apa sebab bulan itu kelihatan mula-mula halus seperti benang, kemudian bertambah besar lagi, sampai rata dan bundar, kemudian terus berkurang dan mengicil kembali seperti semula, dan tidak dalam satu bentuk yang tetap. Ini pertanyaan yang kedua, pertanyaan sebab atau apa sebab. Kalau pertanyaan yang pertama, yang menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, untuk apa lain? Ya. Kalau pertanyaan yang pertama menanyakan tentang hikmahnya, apa gunanya Allah menciptakan bulan kok begitu? Ini soal hikmah dan gunanya. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, di sini dijawab oleh Allah, turun ayat yang jawabannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan dibuat sedemikian bentuknya, dari kecil sampai gede, bulat penuh. Sampai bulat penuh. Wiwit talit ngantosak bengkepleng winastan purnomo sidi. Purnomo sidi. Sampai akhirnya kecil hilang. Untuk apa dikatakan? Katakan Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Dikatakan ya mawaqitu linnas, tanda untuk mengadakan perhitungan waktu bagi manusia, wal hajj, dan untuk haji. Jadi untuk apa? Untuk mengadakan perhitungan, hisab.
Dihitung sehingga orang bisa menentukan kapan mengadakan ibadah haji, kapan ibadah puasa. Begitu. Kapan bulan Zulqaidah, kapan bulan Zulhijjah. Gitu. Kapan itu bulan Ramadan, kapan itu bulan Syawal. Bisa mengadakan perhitungan itu. Nah, wahyu ini turun memberi jawaban pada pertanyaan sahabat. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, ini tepat jawaban. Yang ditanyakan adalah untuk apa? Untuk perhitungan, kan gitu kan? Menghitung waktu. Sehingga juga untuk menghitung waktu haji, tentang ibadah. Nah, begitulah. Tapi kalau dikembalikan pada pertanyaan yang kedua adalah apa sebabnya? Lah, kalau sudah apa sebabnya, yang ditanyakan di sini ada sebab hakiki. Sebab apa? Sebab hakiki. Sebabnya apa? Hakikinya, hakikatnya apa? Kok mula-mula kecil, lama-lama besar lainnya. Kalau kembali kepada pertanyaan yang menanyakan sebab hakiki, maka jawaban Allah dalam ayat ini tidak klop. Tidak klop. Nah, nanti akan kita tahu mengapa kok tidak klop. Gitu. Begitulah pertanyaan dua, jawabannya adalah demikian ini tentang yang satu tentang gunanya atau hikmahnya, yang satu tentang hakikatnya. Yang dijawab oleh Allah yaitu yang menanyakan tentang hikmah atau gunanya. Yang tentang hakikatnya tidak dijawab. Mengapa begitu? Artinya mengapa kok yang hikmahnya kok bukan yang hakikat, kan gitu. Ya. Ingat, yang ditanya ini seorang rasul. Yang ditanya seorang rasul, nabi. Nabi itu bukan guru ilmu falak. Nabi bukan ahli ilmu falak, bukan ahli kimia, bukan ahli ilmu fisika, bukan. Nabi kan sudah bersabda, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, ya. Yang dijawab oleh Nabi di sini sesuai dengan fungsinya adalah beliau tidak menerangkan tentang ilmu matematik, ilmu bintang, ilmu fisika, bukan itu. Tapi tugas Nabi itu membentuk manusia, manusia yang beriman. Manusia mukmin yang berakhlak tinggi. Manusia beriman yang berakhlak tinggi. Dalam menempuh kehidupan ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tugas Nabi. Di soal yang bersifat ilmu pengetahuan ada apa, itu bukan tugas Nabi. Ini bukan berarti bahwa Al-Quran atau Islam menyepelekan soal ilmu dan pengetahuan. Tidak. Banyak sekali ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan, untuk berteknologi. Banyak sekali. Ya. Tapi secara ijmal hanya mendorong supaya manusia gemar menyelidiki sendiri. Tidak secara terperinci, tidak. Hanya mendorong aja, ayo. Mengapa begitu? Ya mendorong manusia sesuai dengan apa? Perkembangan akal, kemajuan akal manusia pada waktu dan zamannya masing-masing. Gitu. Jadi tidak ke waktu itu sudah diterangkan ilmu teknologi begini, tidak. Hanya didorong. Dikasih semangat supaya mencari hingga akan berkembang masyarakat dengan sendirinya sesuai dengan kemampuan dan lingkungannya masing-masing. Jadi gitulah ya. Karena di sini yang ditanyakan soal hilal. Hilal itu apa? Hilal itu bulan yang masih tipis tanggal 1. Dan hanya ada 2 malam.
malam tanggal pertama dan malam tanggal terakhir. Itu namanya hilal. Nah, antara malam tanggal pertama dan malam tanggal terakhir namanya bukan lagi bulan tapi qamar. Apa? Qamar. Ya. Lalu itu kalau ada orang namanya qamar ini berarti bulan yang sudah ada agak bundar gitu lah ya. Tidak tipis. Al-hilal itu hanya ada 2 malam, pertama dan terakhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Pada jawaban, artinya pada ayat yang ke-189 ini jawabannya adalah tentang hikmahnya. Yang dijawab tentang bulan itu dijadikan untuk apa, bukan apa sebab. Ini kalau menurut ilmu balaghah dengan sebutan uslubul hakim. Uslubul hakim. Jadi ada 2 pertanyaan yang dijawab cuma satu. Yang penting adalah yang ada manfaatnya, gunanya, yang praktis dibutuhkan oleh hamba Allah, yaitu manusia ini. Soal hakikatnya manusia nggak perlu tahu dalam urusan ini. Mengapa demikian? Silakan mencari penyelidikan sendiri. Nah ini. Sedang menurut para ahli mufassirin, ya, para mufassirin, para ahli tafsir, di antaranya Imam Fakhrul Razi dan penafsir Al-Manar, yaitu Syekh Rashid Ridho, mereka menerangkan bahwa para sahabat menanyakan hikmah perubahan bulan itu bukan menanyakan sebab-sebabnya. Karena itulah maka Allah telah memberikan jawaban dengan beberapa keterangan yang ada dalam ayat ini. Ya, juga yang ada dalam ayat lain. Jadi hakikatnya yang ditanyakan oleh para sahabat adalah hikmah perubahan bulan itu. Bukan menanyakan hakikat sebab-sebabnya, bukan. Menurut ahli tafsir begitu. Bukan soal tanya itu. Yang ditanyakan sebetulnya adalah tadi hikmah perubahannya itu apa? Kok ada perubahan itu, hikmahnya apa? Itu. Jadi bukan apa sebab, apa hikmahnya dari perubahan itu. Jadi antara pertanyaan pada yang diriwayatkan Abi Hatim dengan yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim dan Ibnu Asakir, hakikatnya isinya sama. Inilah ada pendapat demikian. Lalu ada pendapat lain, yaitu dari Ustadzul Imam, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa Allah seolah-olah berkata, kamu boleh bertanya tentang hikmat dan faedah perubahan bulan atau hilal itu. Tetapi jika kamu ingin mengetahui atau kamu tidak tahu lalu ingin tahu, boleh bertanya hikmah atau faedah perubahan hilal atau perubahan bulan itu. Boleh kamu tanyakan. Tetapi cukuplah kamu pada itu saja. Dan jangan menuntut sesuatu yang bukan menjadi tuntutan syariat. Ini lebih jelas di sini. Jangan bertanya yang tidak dituntut oleh syariat. Maka ini berarti bahwa di dalam jawaban ini dikatakan jadi seolah-olah ada sindiran bahwa kamu jangan menanyakan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Gitu kan ya. Masakan Nabi ditanyai ilmu aljabar, kan nggak mungkin. Itu namanya pertanyaan yang tidak layak. Ya. Kan begitu. Masakan tanya kepada insinyur sipil, ditanyakan bagaimana supaya ayam itu telurnya banyak, bagaimana. Itu insinyur peternakan. Nah, kalau ditanyakan demikian ini tidaklah layak. Apalagi ini urusan ini dengan Nabi. Kata beliau begitu. Ya. Jadi apabila seorang murid falakiyah bertanya kepada guru ahli ilmu falak, itu benar. Tapi seorang murid falakiyah kalau tanya ilmu falak kepada yang bukan guru ilmu falak, itu menjadi tidak layak, menjadi tidak layak. Kurang pada tempatnya. Nah, inilah yang diterangkan oleh Ustadzul Imam, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Selanjutnya beliau mengatakan, memberikan keterangan bahwa
ilmu-ilmu yang kita sangat membutuhkan dalam hidup selama di dunia ini, itu ada beberapa bagian. Beliau menerangkan begitu. Sehubungan dengan soal ini, pertanyaan dan jawaban Allah ini, beliau menerangkan begitu. Pertama, ilmu yang tidak menghendaki adanya guru. Jadi kita untuk mendapatkan ilmu nggak perlu guru. Yaitu ilmu yang dapat ditangkap dengan panca indera dan perasaan. Jadi ilmu yang dapat didapat dengan indera ini nggak perlu guru. Gitu. Tapi 100% juga tidak bisa ya. Misalnya ini ngerti biru, ini hijau, ini merah, kan ada yang nunjukin. Tapi selanjutnya nggak perlu ada guru selanjutnya. Nggak. Itu menurut beliau begitu. Yang kedua, ilmu yang tidak kita dapati gurunya. Gurunya memang tidak ada karena manusia sedikit juga tidak ada menaruh harapan untuk sampai kepada ilmu itu. Sebab manusia tidak akan sampai pada ilmu yang demikian ini. Yaitu tentang kaifiat, cara-cara mengadakan alam ini. Gurunya nggak ada. Bagaimana caranya alam ini dijadikan? Ini urusan Allah. Bagaimana caranya ayam dibuat? Ayam dulu apakah telur dulu? Kan gitu kan? Kan sering dijadikan gitu. Ayam dulu apa telur dulu? Oh, ayam dulu, baru telur. Nah ayamnya, kalau nggak ada telur, si ayam dari mana? Ini kalau bertanya seperti itu hal yang tidak dituntut oleh syariat. Sebab ini bukan urusan insan, urusan Allah. Kan gitu. Bayi dulu apa ibu bapak dulu? Kan gitu. Bisanya ada bayi kan ada bapak, ada ibu. Bagaimana itu? Nah inilah ya. Maka diterangkan, Allah menerangkan dengan tegas urusan manusia nggak boleh samar. Yaitu apa? Diciptakan Adam, diciptakan ibu Hawa, baru punya anak. Tegas. Oh ya. Dan yang bisa menerangkan apa? Firman Allah. Bukan ilmu pengetahuan. Supaya manusia jelas identitasnya. Bahwa kamu manusia, anak manusia, Adam dan Hawa. Bukan turunan kera. Begitu. Kan gitu kan? Dengan tegas gitu. Supaya jangan samar. Kalau turunan kera kan susah ya. Kalau kita ke kebun binatang kan jadi milih. Kira-kira saya turunan kera yang sebelah mana? Kan jadi bingung. Kera juga macem-macem. Ya, monyongnya aja nggak sama kera. Inilah ya. Jadi dengan tegas. Oleh Allah diterangkan demikian ini. Itu yang menang menerangkan Allah. Maka kalau ada ilmu yang begitu itu bukan urusan insan. Dan itu tidak ada gurunya. Contoh ya. Seorang yang ahli botani itu bisa mengerti bagaimana itu jagung tumbuh, bagaimana kopi tumbuh, bagaimana itu coklat ya, buah coklat itu tumbuh. Itu dia ngerti. Tapi dari apa dulu dibuat? Dia nggak ngerti. Mula-mula jagung dibuat dari apa dan bagaimana bukan urusan dia. Dia tahu-tahu ada biji jagung, lalu diamati, dibandingkan yang pakai rabuk dengan yang tidak bagaimana, yang kena matahari dengan yang tidak kena sinar matahari bagaimana, yang di dataran tinggi dengan di dataran rendah bagaimana, yang di tanah agak asin dengan tanah yang ini bagaimana. Paling begitu. Tapi bagaimana jagung itu mula-mula dibuat dan dari zat apa? Bukan wenangnya manusia. Ini ilmu yang tidak ada gurunya. Ya, dokter boleh menyelidiki manusia ini. Wah, matanya dokter mata. Hidung, tenggorokan, kuping THT. Bagaimana jeroannya internis. Gitu kan? Tapi bagaimana manusia diciptakan bisa begini? Dari Adam dan Hawa terus bisa begitu. Siapa yang bisa ngerti? Sampai sekarang bagaimana terjadi proses konsepsi pembuahan. Si sperma membuahi ovum lalu terjadi pembuahan. Lalu terjadi proses evolusi embrional sampai janin utuh. Bisa nerangkan enggak? Bagaimana ruh ditiup? Enggak ngerti. Tahu-tahu bergerak. Kan gitu kan? Katanya ini saya nggak pernah. Kan gitu tuh. Bergerak. Nah, mulai istrinya bilang sama suaminya, Pak, obah. Nah, gitu, nah. Pak, bergerak. Kan gitu.
Maksudnya hati-hati gitu loh ya ini. Nah inilah bagaimana itu. Dan bagaimana nanti manusia meninggal dunia, dokter nggak ngerti kok. Bagaimana ruhnya? Nah, mempelajari bisa. Ya bagaimana obatnya, ahli farmasi bisa. Tapi bagaimana dulu manusia diciptakan, itu bukan urusan insan. Nah itu ilmu yang tidak didapati, gurunya tidak ada. Yang ketiga, ilmu atau pengetahuan yang mudah didapati oleh manusia. Mudah didapat oleh manusia. Di mana manusia mengetahuinya dengan jalan berpikir. Dengan memakai dalil. Dengan memakai percobaan. Dengan jalan pemeriksaan dan penelitian. Sambung menyambung. Bisa itu dapat. Seperti ilmu matematik, ilmu aljabar, ya toh, itu namanya ilmu riyadhah. Jadi kayak matematik itu ya, aljabar, ya algebra, handasah, ilmu handasah, itu semuanya sana. Ilmu alam fisika, ya, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pertukangan itu boleh. Ilmu falakiyah silakan, bisa diselidiki dengan pikirannya. Itu yang disebut barangkali natural sciences, ilmu-ilmu kealaman dan exact sciences, ilmu eksakta. Itu bisa diselidiki. Yang keempat adalah pengetahuan yang wajib kita ketahui terhadap Tuhan yang Maha Besar. Artinya, ilmu pengetahuan, menurut saya Muhammad Abdul, ilmu pengetahuan yang wajib kita ketahui karena kaitannya dengan wujud Allah dan kekuasaannya. Ini wajib diketahui. Yaitu dengan jalan apa? Di mana akal bisa mengerti. Akal bisa mengerti. Supaya mempercayai adanya wujudnya Allah Qudrat iradatnya yang mutlak. Yang semuanya itu ada pada ayat-ayatnya di alam kaun ini. Itu ilmu yang wajib diketahui. Ya. Kan di sini banyak ayatnya. Baik di alam maupun di dalam diri manusia. Sudah sering disampaikan itu. Dalam surah 51, surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Zariyat ayatnya 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini banyak sekali ayat-ayat bagi orang yang berhati ya, yakin. Wa fi anfusikum, juga dalam dirimu, afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Ini orang dididik oleh Allah untuk melihat adanya Allah. Allah wujud kudrat iradat, alam semesta ini jadi saksi bukti yang langsung berbicara bahwa Allah itu kudrat iradatmu mutlak dengan wujudnya yang esa. Nah, ilmu ini ilmu yang wajib diketahui oleh manusia. Nah, ini sudah sering saya terangkan, jadi tidak perlu diterangkan lagi. Cuma dengan alam yang semacam ini, di mana alam ada hubungannya dengan kehidupan insan, di mana insan itu tidak bisa melepaskan diri dari wujudnya alam, ya? Dan alam tidak bisa lepas hubungannya dengan manusia. Alam dengan alam juga tidak bisa lepas hubungannya. Alam dengan hewan juga ada hubungannya. Hewan, alam, dan manusia merupakan satu keutuhan. Ini ilmu lingkungan hidup. Cuma satu yang sering dilepaskan, hubungannya dengan Allah. Ini yang sering dilupakan. Nah, kalau cuma ilmu lingkungan hidup hanya membicarakan soal manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, gitu ya. Manusia dengan yang hayati dengan yang non hayati, gitu lingkungan hidup. Ada dengan Allah ada. Meskipun itu bukan lingkungan, tapi itu kita ini merupakan makhluk yang ada hubungannya dengan Allah. Yang kalau salah hubungannya, waduh kayak apa? Oh, kita dengan hutan salah hubungan aja sudah banjir kok. Itu baru dengan hutan, apalagi dengan Allah. Biuh. Ya kan? Nah, itu. Kita baru salah hubungannya dengan hutan. Hutan apa? Hutan di gunung. Hutan bakau. Di pesisir sudah salah hubungannya. Akibatnya lain. Ya. Di antaranya upamanya telur-telur
udang itu sudah tidak ada tempat untuk bertelur. Itu hutan bako tuh gunanya begitu. Ini baru hubungan manusia dengan hutan bako, hutan macam-macam. Apalagi kalau hubungannya keliru dengan Allah. Begitu toh. Nah inilah, maka silahkan ya, pengetahuan ini dengan wajib diketahui karena hubungannya dengan Allah. Jangan sampai tidak tahu. Nah, yang kelima yaitu ilmu yang bisa dikuasai dengan akal manusia dan manusia bisa mengambil faedahnya. Tapi juga bisa merusak manusia. Ya, upama kan ada bagaimana orang bisa membuat alkohol, bisa enggak? Diambil manfaatnya enggak bisa. Bisa untuk operasi kan pakai alkohol sebagai desinfektan kan gitu. Tapi disalahgunakan bisa enggak? Bisa teler, bisa. Nah, racun-racun bisa dipakai untuk apa? Membunuh bibit penyakit. Tapi diminum juga remek, kan? Nah ini, jadi itu ilmu gitu. Nah, maka orang dalam hal ilmu yang sepanjang ini perlu ada guru untuk menolong menunjukkan. Dan guru itu sendiri, guru yang mestinya punya akhlak. Dan orang yang punya akhlak baik tidak dapat lepas dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena waktunya sudah habis, kita sampai di sini saja. Insya Allah besok pagi ayat ini masih kita lanjutkan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustus 2012, Komplek Chandra Baru, Bekasi.